Dok, mungkin dokter udah pernah dengar ya, kalau pemerintah sudah mulai mengajak masyarakat Indonesia untuk bersiap menghadapi perubahan atau transisi dari pandemi COVID-19 menjadi endemi. Nah, kira-kira bagaimana ya pandangan medis mengenai hal ini kalau dilihat dari bukti ilmiahnya? Untuk tahu lebih jelasnya, yuk simak video ini. Halo dokter, saya dokter Chiho dari Alam Medika. Belakangan ini, beberapa ahli sudah memprediksikan bahwa pandemi COVID-19 akan perlahan mulai bergeser menjadi penyakit endemi. Gimana, dokter kira-kira optimis gak sama pendapat ini? Terus sudah siap belum soal transisi ini? Coba komen di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita bahas dulu kali ya definisi dari endemi, yaitu ketika prevalensi penyakit atau agen infeksi ada secara konstan dalam suatu populasi pada suatu wilayah geografis. Contohnya nih, influenza, rhinovirus, dan coronavirus lain yang dapat menyebabkan ISPA. Tapi sejauh ini sih, kalau menilai kecepatan penyebaran SARS-CoV-2, eradikasi total COVID-19 sepertinya kemungkinan akan membutuhkan waktu yang panjang ya dok. Meski begitu, 90% pakar imunologis yang meneliti penyakit infeksius optimis bahwa pandemi COVID-19 yang awalnya ditandai dengan peningkatan kasus di mana-mana hingga mencakup lintas negara, benua, bahkan seluruh dunia, secara bertahap bisa menjadi endemi, yang artinya meski virus masih akan terus bersirkulasi secara global dalam tahun-tahun mendatang, tapi skalanya nggak lagi seluas pandemi, melainkan akan secara konstan hanya ada pada populasi atau area tertentu dengan laju penyebaran yang lebih rendah dan terkendali. By the way, sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini, maupun informasi lain seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, dokter bisa nih download aplikasi Alam Medika. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia. Contohnya, artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget buat praktik sehari-hari. Terus artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP, jadi bisa nambahin sertifikat yang dokter butuhkan. Gak cuma itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin, plus dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alam Medika. Tuh, lengkap banget kan? Jadi download aplikasi Alam Medika sekarang juga di Google Play dan App Store ya dokter. Jadi bagaimana ya model perubahan pandemi menjadi endemi ini? Perubahan ini ada hubungannya dengan herd immunity nih dok. Jadi di awal pandemi, jumlah kasus terinfeksi dan fatalitas suatu penyakit akan melonjak drastis akibat tidak adanya kekebalan pada populasi umum. Setelah mencapai puncak, jumlah kasus akan menurun hingga membentuk garis yang cenderung datar. Nah, transisi ini bisa terjadi dari beberapa tahun hingga beberapa dekade, tergantung dari seberapa cepat penyebaran patogen. Untuk transisi dari pandemi menjadi endemi, dibutuhkan penurunan kasus ke kurva plateau yang bisa didapatkan dengan membentuk kekebalan. Kekebalan selama pandemi dapat dicapai dengan dua cara, yaitu kekebalan alami yang didapat dari infeksi COVID-19 tapi memiliki mortalitas dan morbiditas yang tinggi, maupun kekebalan yang didapat dari vaksin COVID-19. Transisi ke status plateau atau endemik dapat terjadi ketika sebagian besar populasi memiliki imunitas. Dan salah satu populasi penting yang dapat mendukung terjadinya transisi pandemi menjadi endemi adalah populasi anak. Berdasarkan data yang ada, infeksi coronavirus bukan SARS-CoV-2 diketahui memang lebih sering menyerang anak-anak usia di bawah 6 tahun. Selama observasi, level imunitas yang diinduksi berkurang seiring waktu sehingga memungkinkan terjadinya reinfeksi di kemudian hari. Akan tetapi, antibodi yang terbentuk dari infeksi masa kecil tersebut terbukti cukup kuat melawan dampak reinfeksi di masa dewasa kelak yang dibuktikan dengan tidak bergejala maupun bergejala ringan. Berkaca dari model infeksi coronavirus lain, dapat diprediksikan bahwa endemi SARS-CoV-2 akan menjadi penyakit infeksi yang lebih umum ditemui pada masa kanak-kanak.
Hal ini dikarenakan populasi usia lainnya telah membentuk imunitas terhadap virus tersebut sebelumnya, sehingga jika terjadi infeksi ulang, gejala yang akan ditimbulkan dapat bersifat ringan hingga asimptomatik. Kecuali pada kelompok berisiko, seperti lansia yang lemah atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah. Jadi, kira-kira bagaimana ya kondisi dunia ini saat COVID-19 sudah bersifat endemi? Nah, setelah adanya kekebalan di sebagian besar populasi akibat infeksi alami, vaksinasi, atau keduanya, maka status endemis dapat dicapai jika jumlah kasus menjadi stabil dan terkendali. Pada waktu tertentu dapat terjadi kenaikan kasus musiman, tetapi bisa balik stabil lagi seperti halnya influenza, kalau melihat dari infeksi coronavirus lainnya yang merupakan infeksi virus musiman pada musim dingin atau musim hujan. Tapi emang sampai saat ini sih pola COVID-19 musiman belum bisa dinilai ya. Apalagi pada awal pandemi ketika tingkat transmisi masih tinggi pada populasi rentan. Untuk itu, evolusi SARS-CoV-2 di kemudian hari masih perlu dipantau terus nih dok. Kalau semua itu udah tercapai, baru deh nanti pada akhirnya protokol kesehatan dan pembatasan perjalanan global dapat diangkat secara bertahap, tentunya dengan penuh perhitungan dan kecermatan. Plus, jumlah infeksi berat perlu ditekan dulu hingga dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan yang ada dan populasi rentan terhadap infeksi berat telah divaksinasi atau setidaknya terlindungi dengan mekanisme yang ada nantinya. So, kesimpulannya, transisi pandemi dan endemi membutuhkan adanya herd immunity yang bisa didapatkan secara alami, vaksinasi maupun keduanya. Status endemis bisa dicapai jika jumlah kasus menjadi stabil atau plateau. Selain itu, dalam perubahan menjadi status endemis, kasus COVID-19 pada kebanyakan orang hanya akan menimbulkan gejala ringan hingga asimptomatik karena sudah adanya imunitas yang terbentuk, meski tetap lebih berisiko terjadi pada populasi rentan seperti lansia, pasien imunokompromis, dan sebagian anak-anak. Terakhir nih, vaksinasi booster sepertinya bakal menjadi salah satu upaya untuk menjaga kestabilan imun. Jadi, mari kita tunggu kelanjutannya mengenai informasi vaksin COVID-19 booster ini. Tentunya, Alomedica nggak akan telat ngabarin dokter pas informasi mengenai booster ini udah diberitakan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa ya untuk subscribe ke channel Alomedica. Plus, jangan lupa juga buat like dan komen tentang pendapat dokter mengenai topik kali ini di kolom komentar di bawah ini. Atau kalau ada saran topik lain yang perlu dibahas di Alomedica, boleh juga taruh di bawah. Dan please share sebanyak-banyaknya ke teman sejawat se-Indonesia. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica!